Pernahkah Anda membayangkan generasi masa depan hanya menjadi konsumen teknologi tanpa tahu cara membuatnya? Kebijakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau coding KA yang diterapkan Kemendikdasmen mencegah skenario itu dengan menanamkan logika pemrograman dan etika kecerdasan artifisial sejak bangku sekolah dasar. Masyarakat, orang tua, guru, hingga pelaku industri harus turut memahami kebijakan ini dengan seksama agar bisa berkolaborasi membangun ekosistem pendidikan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Di video ini kita akan kupas tuntas bagaimana kebijakan pembelajaran coding KA ini diterapkan dan seperti apa implementasinya di Indonesia. Dunia berubah begitu cepat. Dalam satu dekade terakhir, tak hanya cara kita bekerja, tetapi juga cara kita berpikir pun telah dipengaruhi oleh teknologi, terutama kecerdasan artifisial. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita perlu mengajarkan kecerdasan artifisial kepada anak-anak, melainkan bagaimana caranya agar mereka siap hidup berdampingan dengannya. Tantangan global yang kita hadapi tidak main-main. Ketika algoritma sudah memasuki hampir setiap lini kehidupan manusia, jelas bahwa pembelajaran coding KA bukan sekedar isapan jempol masa depan, tapi telah menjadi bagian dari keseharian. Di tengah arus digitalisasi dunia, permintaan akan talenta digital terus melonjak. Industri menuntut SDM yang tidak hanya paham teknologi, tetapi juga mampu berpikir kritis dan etis dalam memanfaatkannya. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pembelajaran ini dirancang untuk memberikan dampak positif kepada peserta didik, seperti kemampuan berpikir logis dan analitis, agar mampu menumbuhkan keterampilan menyelesaikan persoalan, tetapi juga mengembangkan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab etis. Dengan kata lain, kita ingin anak-anak kita tidak hanya mahir menulis kode atau memahami kecerdasan artifisial, tetapi juga bijak dalam memanfaatkannya. Urgensi pembelajaran coding KA semakin nyata ketika kita melihat angka kebutuhan talenta digital. Seperti yang disampaikan Menkomdigi Mutia Hafid, Indonesia perlu 9 juta talenta digital hingga 2030. Artinya setiap tahun kita harus melahirkan banyak sekali talenta baru yang siap menjawab tantangan zaman. Visi besar Indonesia untuk menjawab tantangan ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi adalah salah satunya. Program prioritas Kemendikdasmen kemudian merespon dengan mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua melalui pembelajaran adaptif dan bermakna, seperti pada kebijakan pembelajaran coding KA. Kebijakan ini juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Artinya, apa yang kita lakukan hari ini bukan sekedar respons jangka pendek, tetapi bagian dari peta jalan jangka panjang bangsa. Melalui pembelajaran coding KA, kita berharap setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Tak hanya di Indonesia, pembelajaran coding KA ternyata juga sudah diimplementasikan di banyak negara. Di Cina misalnya, semua sekolah dasar hingga menengah wajib mengajarkan materi kecerdasan artifisial, baik sebagai mata pelajaran tersendiri maupun terintegrasi dalam sains dan teknologi. Dunia bergerak cepat dan Indonesia tentu tidak boleh tertinggal. Dengan langkah nyata seperti ini, kita sedang menanam benih talenta yang siap bersaing di panggung global. Harapannya generasi mendatang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta dan pengawal etika di era kecerdasan artifisial. Mari kita bersama-sama mempersiapkan mereka, agar ketika dunia memanggil, kita jawab dengan kemampuan, kreativitas, dan tanggung jawab. Setelah memahami urgensi pembelajaran coding KA, langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan yang konkret dan aplikatif. Kemendikdasmen telah menyiapkan naskah akademik sebagai landasan ilmiah, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi para stakeholder. Dalam naskah akademik ini, coding KA diusulkan sebagai mata pelajaran pilihan mulai dari kelas 5 SD hingga jenjang SMA atau SMK. Namun, kebijakan ini juga memberikan ruang bagi sekolah yang memiliki kapasitas dan minat lebih besar untuk mengembangkan coding KA sebagai ekstrakurikuler atau mengintegrasikannya ke mata pelajaran lain yang relevan, sehingga pembelajaran menjadi
lintas disiplin dan kontekstual. Fleksibilitas ini penting agar setiap sekolah dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Mengapa perlu dimulai dari tingkat dasar? Menurut teori kognitif Jean Piaget, anak usia 10-11 tahun, setingkat siswa kelas 5 SD, berada pada tahap berpikir operasional konkret. Pada fase ini, mereka sudah mampu memahami logika dasar, menyusun urutan langkah, dan menangkap hubungan sebab akibat dengan baik. Dengan memulainya dari dasar, kita telah menanamkan pola pikir sistematis dan kepercayaan diri pada anak-anak. Mereka tidak lagi sekedar pengguna teknologi, tetapi calon inovator yang memahami bagaimana cara kerja teknologi. Inilah awal perjalanan panjang menuju generasi Indonesia yang tidak hanya paham teknologi, tetapi juga mampu menciptakan solusi etis dan bermanfaat bagi masyarakat. Pembelajaran coding KA adalah salah satu wujud visi kita mempersiapkan talenta digital unggul untuk masa depan. Setelah merumuskan kebijakan, sekarang saatnya melihat lebih jauh apa saja yang ingin dicapai dari mata pelajaran coding KA ini. Mata pelajaran coding KA diposisikan sebagai Basic Computer Science. Ini adalah landasan untuk membangun pola pikir komputasi dan etika digital. Konsep ini mengacu pada standar internasional UNESCO, ICT Competency Framework for Teachers, CSTA K12 Computer Science Standards, hingga UNESCO AI Competency Framework for Students and Teachers. Yang menjadi fokus utama adalah human-centered mindset, yaitu bagaimana siswa berpikir dari sudut pandang kebutuhan manusia ketika merancang solusi teknologi. Sebenarnya, di masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa belajar coding dan kecerdasan artifisial itu mustahil dikuasai selain oleh ahli komputer, bahkan dianggap rumit dan menakutkan. Padahal, konsep dasar pemrograman adalah logika sehari-hari yang sudah kita lakukan seperti membuat resep masakan atau menjadwalkan rutinitas harian. Begitu pula dengan kecerdasan artifisial, pada dasarnya ia hanyalah kumpulan aturan yang membantu komputer belajar dari data, sama seperti cara kita belajar dari pengalaman. Pembelajaran coding KA menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang bisa dijalankan secara fleksibel, baik secara daring, melalui internet-based, menggunakan perangkat atau plug, maupun tanpa perangkat sama sekali atau unplug. Misalnya pada metode unplug menggunakan kartu atau alat peraga fisik, justru menunjukkan bahwa tidak perlu latar belakang teknis tinggi untuk memahami alur logika dan etika di balik teknologi. Dengan demikian, coding KA bukanlah materi eksklusif yang rumit, melainkan keterampilan logis dan kreatif yang bisa dipelajari semua orang. Asalkan disajikan dengan cara yang tepat dan kontekstual. Guru dapat memilih metode sesuai kondisi, mengajak siswa menulis kode di lab komputer, memberi tugas eksperimen robot sederhana, atau berdiskusi kasus nyata seputar bias algoritma. Secara garis besar, capaian pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran coding KA adalah berpikir komputasional, yaitu siswa belajar memecah masalah kompleks menjadi langkah-langkah logis. Kemudian, literasi digital untuk memahami bagaimana informasi dihasilkan dan disebarkan, serta implikasinya terhadap privasi dan keamanan. Literasi dan etika kecerdasan artifisial untuk menelaah tanggung jawab sosial, potensi bias, dan dampak kecerdasan artifisial pada kehidupan sehari-hari. Lalu pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial untuk praktik membangun platform sederhana seperti chatbot atau sistem rekomendasi, hingga algoritma pemrograman dan analisis data, agar siswa siap mengolah data nyata dan menulis kode yang efisien. Sekarang, apa bedanya dengan mata pelajaran informatika yang sudah ada? Pada dasarnya, informatika membekali siswa dengan ICT basic, seperti pengenalan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, serta literasi dan etika teknologi secara umum. Sementara, coding KA melangkah lebih jauh, mengajarkan prinsip komputasi mendasar dan konsep kecerdasan artifisial, sehingga siswa tidak hanya mahir menggunakan perangkat, tapi juga memahami cara berpikir di balik teknologi. Dari sisi konten, informatika mencakup gambaran luas tentang hardware, software, jaringan, dan etika digital. Sedangkan coding KA menambahkan lapisan baru, yaitu algoritma pemrograman, analisis data, etika kecerdasan artifisial, dan pengembangan sistem kecerdasan buatan. Tujuan informatika adalah membentuk siswa menjadi digital citizens yang mampu menciptakan konten sederhana,
dan bersikap bijak dalam dunia maya. Sebaliknya, coding KA dirancang untuk menghasilkan talenta yang tidak hanya mampu membangun perangkat lunak, tetapi juga merancang dan mengelola sistem kecerdasan artifisial secara etis. Di kelas menengah, materi informatika umumnya fokus pada berpikir komputasional, literasi digital, dan jaringan komputer, serta sedikit analisis data di tingkatan atas. Sedangkan coding KA mengintegrasikan semua itu, hanya saja dimulai lebih awal di kelas 5 SD melalui logika dasar dan konsep kecerdasan artifisial. Dengan demikian, coding KA membuka jalan bagi generasi yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga siap menciptakan inovasi digital yang bertanggung jawab. Setelah merancang kebijakan dan merinci capaian pembelajaran, langkah berikutnya adalah menyiapkan perangkat ajar yang akan digunakan di kelas. Kemendikdasmen membuka proses ini dengan dua jenis buku teks, yaitu buku teks pendamping dan buku teks utama, serta rangkaian video pembelajaran yang mendukung guru dan siswa di semua jenjang. Dengan tersedianya buku pendamping, buku utama, dan rangkaian video, Kemendikdasmen sedang membangun ekosistem pembelajaran coding KA yang komprehensif. Guru tidak perlu memulai dari nol. Mereka punya panduan lengkap, model aktivitas, dan inspirasi untuk terus berinovasi. Siswa pun merasakan pengalaman belajar yang beragam sehingga fondasi logika, kreativitas, dan etika digital semakin kuat. Inilah wujud konkret komitmen Kemendikdasmen dalam mempersiapkan generasi masa depan yang melek teknologi dan siap bersaing di panggung global. Setelah perangkat ajar siap, langkah penting berikutnya adalah melihat langsung bagaimana prinsip coding KA ini berjalan di lapangan lewat kegiatan benchmarking. Tujuannya sederhana, mengumpulkan contoh praktik terbaik dari sekolah-sekolah yang sudah lebih dulu mengimplementasikan pembelajaran coding KA, kemudian menjadikan temuan itu sebagai pijakan penyempurnaan kebijakan dan materi ajar. Melalui benchmarking, Kemendikdasmen berkunjung ke sekolah-sekolah mitra penyedia pelatihan, seperti Codingmu, EduCourse, dan Coding Next, yang selama ini aktif menggelar kelas coding berbasis internet maupun model plugged di lab komputer. Selain itu, Kemendikdasmen juga mempelajari pendekatan unplugged yang diterapkan Yayasan Sukma, di mana siswa diajak memahami logika pemrograman lewat permainan kartu, papan balok, atau simulasi fisik lainnya. Sekolah-sekolah yang terpilih sebagai benchmarking berperan sebagai laboratorium nyata, tempat konsep human-centered diuji dalam bermacam situasi, dengan meninjau ketiga metode, baik internet-based, plugged, maupun unplugged. Kegiatan benchmarking dapat melihat kelebihan dan tantangan masing-masing pendekatan, termasuk kesiapan infrastruktur, kapasitas guru, dan respons siswa terhadap materi. Setelah melakukan benchmarking, tantangan berikutnya adalah memastikan guru dan kepala sekolah siap membimbing siswa dalam pembelajaran coding KA. Ini yang terberat. Karena itu, pelatihan ini ditempatkan sebagai program prioritas nasional, sebagai bagian dari komitmen Indonesia mencetak 1 juta talenta digital. Pelatihan bagi guru dan kepala sekolah diselenggarakan melalui Lembaga Penyelenggara Diklat atau LPD, dan Unit Pelayanan Teknis atau UPT di bawah Kemendikdasmen. LPD meliputi lembaga kursus dan pelatihan, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta edutech. Dari 90 LPD yang lolos seleksi, 87 ditetapkan resmi menjadi penyelenggara pelatihan coding KA. Setiap LPD akan menugaskan fasilitator dan pengajarnya di kecamatan, kabupaten, atau kota terdekat, sehingga guru tidak perlu menempuh jarak jauh untuk memperoleh pelatihan. Bagi wilayah yang belum terjangkau LPD, maka UPT Kemendikdasmen mengambil peran. Unit ini akan memberi pelatihan langsung kepada guru dan kepala sekolah di daerah-daerah tersebut, memastikan tak ada sekolah yang tertinggal karena ketiadaan lembaga eksternal. Melalui skema pelatihan ini, pemerintah memastikan pemerataan pelatihan coding KA terimplementasi dari kota besar hingga di wilayah 3T. Dengan begitu, coding KA tidak lagi sekadar wacana, melainkan praktik nyata yang merata di setiap sudut Nusantara. Setelah memastikan setiap guru dan kepala sekolah terlatih, perhatian kita bergeser pada bagaimana skema pembiayaannya.
Pemerintah menyediakan alokasi dana bantuan operasional satuan pendidikan atau dana BOS sebagai instrumen utama untuk mendukung pelatihan pembelajaran coding KA di sekolah. Pada tahun ajaran ini, dana BOS kinerja dialokasikan ke lebih dari 50.000 sekolah di seluruh Indonesia. Dirjen GTK Nunuk Suryani menegaskan bahwa implementasi pembelajaran mendalam dan coding KA akan didukung melalui intervensi pembiayaan dari dana BOS kinerja. Artinya, setiap sekolah penerima harus memanfaatkan anggaran ini untuk membiayai pelatihan guru dan menyediakan perangkat pembelajaran seperti buku, APE, hingga berlangganan platform pembelajaran daring. Dana BOS kinerja juga disinergikan dengan dana BOS reguler untuk memaksimalkan dampak pembelajaran coding KA. Melalui dukungan anggaran ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya bahwa setiap guru berkompeten, setiap sekolah siap, dan setiap siswa mendapatkan kesempatan setara pada pembelajaran coding KA dan menjadi fundamen penting untuk masa depan Indonesia yang cakap teknologi dan berbudaya digital.